Halo Pak Greg, kembali lagi dengan saya Yosef Haji Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5 tentang demokrasi Indonesia. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur padamu karena pada pagi ini Engkau masih memberikan rahmat kebaikan. Kiranya Engkau berkati kami dalam UAS ini agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, lanjut saja. Pada bagian yang pertama ada pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos, artinya rakyat, dan kratein yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Di sini Soekarno mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Kantono yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Adapun unsur-unsur penegak demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara hukum. Artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedua, masyarakat madani, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi sosial. Yang ketiga, infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Dan yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan demokrasi. Dalam upaya mencapai kepentingan individu, harus ada wadah bersama yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori John Locke dan J.J. Rousseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap atau cara, yakni yang pertama ada perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat, dan perjanjian pemerintah, yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat, maka akan lahir negara demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat, walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintahan atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang ketiga, tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Dan yang keempat, pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi tiga komponen utama, yakni penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasaan. Sedangkan konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional adalah: pertama, pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan. Yang kedua, pemisahan atau pembagian lembaga. Yang ketiga, jaminan HAM. Dan yang keempat,
rule of law, dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan kontrol sosial. Selanjutnya ada nilai demokrasi. Demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Henry B. Mayo menegaskan dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai, namun bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasaan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1959 tentang masa demokrasi parlementer. Yang kedua, periode tahun 1959 sampai 1965 tentang masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, periode tahun 1966 sampai 1998 tentang masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan periode tahun 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila era reformasi. Selanjutnya ada demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik, yaitu bercirikan demokrasi. Proses demokratisasi ini menurut Huntington harus melalui 3 tahap, yaitu pengakhiran, pengukuhan, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Beberapa ahli mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Henry B. Mayo mengemukakan 8 nilai-nilai demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Yang ketiga, pergantian penguasa dengan teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Asyukuri Ibn Jamim juga menguraikan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sebagai berikut, yaitu kebebasan atau berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara formal, informal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan pendidikan demokrasi. Dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa di lingkungan agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi. Maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta masa demokrasi. Jadi kesimpulan asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia.
Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi bab 5 tentang demokrasi Indonesia. Terima kasih, berkat dalam.